Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia menuangkan sebuah filosofi mendasar dalam dunia pendidikan. Bagaimana filosofi dasar tersebut dan bagaimana kontekstualisasinya dalam pembelajaran? Saya Daryanto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Pusri Palembang, Sumatera Selatan, akan membahasnya dalam video berikut. Pendidikan merupakan keseluruhan proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Definisi ini merupakan buah pikiran dari sosok figur pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Beliau menjelaskan bahwa seorang guru hendaklah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yang merupakan makna dari merdeka batin, dan menjadi sosok yang mandiri sebagai makna dari merdeka lahir. Kekuatan ini merupakan kodrat yang dimiliki oleh setiap murid, menuntun murid untuk menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa perlu terperintah oleh orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan untuk merelevansikan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dalam pembelajaran adalah dengan cara penerapan student-centered learning. Pembelajaran ini adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga mereka dapat mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab dalam proses belajarnya sendiri. Dalam model pembelajaran ini, guru berperan sebagai penuntun, pendamping, fasilitator bagi siswa dalam proses pembelajaran, kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar yang bermakna. Dan ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pada konsep menuntun yang harus dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya, dalam student-centered learning, siswa diberi kesempatan dan difasilitasi untuk belajar secara aktif dalam kelompoknya masing-masing dengan cara mendengar, membaca, menulis, berdiskusi, melakukan presentasi, bahkan mempresentasikan dan menyampaikan hasil dari pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan model pembelajaran ini juga bersesuaian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memberikan ruang bagi murid untuk berkembang, mengembangkan minat dan kemampuan sesuai dengan kodratnya. Dan hasilnya, melalui model pembelajaran student-centered learning ini, siswa menjadi lebih tertarik dan semangat untuk belajar dan menggali kompetensi-kompetensi yang dapat mereka capai melalui proses pembelajaran. Selain dalam pembelajaran, filosofi Ki Hajar Dewantara juga dapat dikontekstualisasikan di luar pembelajaran, khususnya dalam pengembangan karakter dan budi pekerti. Di antaranya adalah pembudayaan bersalaman dengan guru maupun dengan sesama, kalau sebagai guru sebagai bentuk penghormatan, pelaksanaan upacara bendera yang menanamkan rasa nasionalisme, gotong royong membersihkan lingkungan, termasuk pembiasaan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, majelis taklim, pembacaan ayat suci Al-Quran, halal bihalal yang dilaksanakan setelah Idul Fitri maupun Idul Adha, pemotongan hewan kurban, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebaik dan serapi apapun rencana pembelajaran yang kita lakukan, tetap tentu ada kendala. Namun, kendala yang dihadapi bukan suatu penghalang, melainkan suatu tantangan yang harus tetap untuk diselesaikan. Salah satu bentuk tantangan dalam pelaksanaan model pembelajaran student-centered diantaranya memerlukan banyak waktu dan tentu sebuah penyesuaian. Apalagi untuk siswa dan kondisi yang belum terbiasa dalam belajar aktif
mandiri maupun demokratis, sehingga dikhawatirkan kelas justru menjadi semakin pasif. Namun kendala ini tentu bisa diatasi dengan pembiasaan dan pembudayaan positif suatu proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Sehingga filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa guru adalah penuntun bagi murid untuk mencapai kebahagiaan sesuai kodratnya dapat dikontekstualisasikan dalam pembelajaran. Demikianlah bentuk kontekstualisasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di sekolah kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan membawa perubahan positif dalam pembelajaran dan dunia pendidikan. Saya Daryanto, calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.